Pemirsa dituduh hendak mencuri seorang wanita nyaris diamuk warga di Maros, Sulawesi Selatan. Wanita ini berdalih menumpang buang air namun kedapatan tengah membuka lemari pemilik rumah yang sedang beristirahat. Kenapa dia mau kasih orang? Inilah video amatir saat seorang wanita MA, 40 tahun menjadi bulan-bulanan warga yang emosi di Jalan Garuda Turikale, Maros, Sulawesi Selatan. Wanita tersebut ditangkap setelah masuk rumah warga secara diam-diam dan berusaha membuka lemari yang berada di ruang tamu saat pemilik rumah tengah beristirahat. Saat aksinya kepergok warga, pelaku langsung kabur namun terjatuh hingga langsung ditangkap. Saat diperiksa di kantor polisi, pelaku berdalih ingin menumpang buang air kecil. Ia mengaku sudah beberapa hari meninggalkan rumah karena bertengkar dengan suaminya. Di teras duduk, terus mau kencing, tak buka pintu, bukan saya buka, masuk dia kencing di situ sudah harus keluar mana dia mau ke apa nggak mencuri, tidak ada mau ambil. Ternyata dia bermasalah dengan suaminya. Dia bertengkar dengan suaminya sehingga perempuan ini pergi kemana-mana. Tidak jelas dia mau kemana, begitulah sampai dia masuk di rumahnya orang. Faktor stres ya Dan? Ya kira-kira setelah didalami kelihatan kayak stres begitu. Saat ini pelaku sudah ditemui suaminya namun masih harus diperiksa lebih lanjut terkait ulahnya yang masuk ke rumah orang lain tanpa izin. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pelaku pembunuhan dan pemerkosaan seorang pelajar di Mandailing Natal, Sumatera Utara ditangkap polisi di rumah kerabatnya. Sebelumnya jasad seorang pelajar ditemukan terkubur di kebun sawit. Polisi bersama warga melakukan pencarian pelaku pembunuhan sekaligus pemerkosaan terhadap seorang remaja putri yang berstatus sebagai pelajar SMA di Natal, Mandailing, Natal. Pelaku ditemukan polisi di rumah kerabatnya dan bersembunyi di kolong tempat tidur. Warga berupaya menghakimi pelaku. Pelaku ternyata tetangga korban. Sebelumnya pelaku kabur usai membunuh dan mengubur korban di area perkebunan kelapa sawit di Desa Taluk. Korban yang berusia 15 tahun dilaporkan hilang oleh keluarganya usai mengikuti latihan paskibraka. Jasad korban ditemukan setelah pegawai kebun mencium bau tak sedap. Bersama dengan masyarakat melakukan pengecekan ke lokasi. Nah, setibanya di lokasi ternyata benar ditemukan sesosok mayat perempuan yang dalam kondisi terkubur. Diduga mayat tersebut akibat dari pembunuhan. Hingga kini pelaku masih menjalani pemeriksaan untuk mengetahui motif pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan. Dari Madinah, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis melaporkan. 7 orang yang diduga sebagai debt kolektor liar di kawasan Depok diringkus polisi. Penangkapan usai video viral terkait dengan aksi penarikan paksa sepeda motor di jalan raya. Penangkapan dilakukan di beberapa titik di wilayah Sukmajaya dalam operasi gabungan Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Depok. 7 orang langsung digelandang ke Mapolres untuk pemeriksaan. Polisi menyita 5 unit sepeda motor yang diduga menjadi objek penarikan paksa. Penangkapan usai video viral terkait aksi penarikan paksa sepeda motor di jalan raya disertai adu mulut antara warga dan para penagih hutang tersebut. Meski beberapa dari mereka berupaya mengelak dan mengaku hanya sebagai tukang parkir, penyelidikan awal menemukan bukti berupa dokumen leasing dan data debitor di tangan mereka. Salah satu dari mereka mengaku sudah lama bekerja sebagai penagih hutang, namun membantah menarik motor secara paksa di jalan raya. 1 hingga 2 unit motor bisa diamankan dalam sehari dan meraup penghasilan hingga 2 juta rupiah. Penangkapan merupakan bagian operasi Pekat Jaya 2025 yang digelar selama 6 hari ke depan. Kini 7 orang tersebut masih menjalani pemeriksaan mendalam. Polisi juga tengah memverifikasi legalitas dokumen motor yang diamankan. Dari Depok, Jawa Barat, Imriski melaporkan. Pemirsa, seorang pelaku curanmor beraksi saat para jamaah melaksanakan ibadah sholat Jumat di sebuah masjid di Surabaya. Polisi yang menerima laporan langsung menangkap pelaku yang diketahui merupakan seorang residivis. Seorang pria dengan tenang menggelar sajadah di halaman masjid di Jalan Bulaksari, Surabaya, Jawa Timur.
Saat jemaah lainnya masuk ke masjid dan menunaikan sholat Jumat, pria itu melancarkan aksinya. Dalam waktu kurang dari 5 menit, ia mencuri sepeda motor yang terparkir. Peristiwa itu baru diketahui korban usai sholat Jumat selesai. Setelah menerima laporan korban, polisi akhirnya menyelidiki kasus itu dan menangkap pelaku. Pelaku ternyata sudah 2 kali masuk penjara untuk kasus serupa. Dia berpura-pura melaksanakan sholat Jumat. Dan pada saat sedang berjalannya sholat Jumat, pelaku melakukan aksinya dengan cara merusak kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T. Selanjutnya pelaku membawa kabur kendaraan tersebut. Saat ini kasus yang melibatkan pelaku dilimpahkan. Penyidik sedang mengembangkan kasus untuk mengungkap pelaku lain yang masih buron. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan Anyus melaporkan. Pemirsa, 4 kurir narkoba yang diduga terlibat dalam jaringan internasional ditangkap di Jakarta dan Surabaya oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Utara. Dari tangan para tersangka, belasan ribu butir ekstasi senilai 15 miliar rupiah disita. Maksud kami dari Eropa disita polisi. Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Utara menangkap 4 kurir narkoba yang diduga terlibat dalam jaringan internasional. Keempat tersangka ditangkap di Jakarta dan Surabaya. Pengungkapan peredaran narkoba berawal dari penangkapan R di kawasan Tugu, Koja, Jakarta Utara. Polisi menangkap 3 tersangka lainnya yakni MF, FD, dan DK di Surabaya. Dari tangan 4 tersangka, polisi menyita 14.521 butir ekstasi. Ribuan pil ekstasi yang bertuliskan Tesla ini senilai 15 miliar rupiah. Ribuan butir pil ekstasi yang diduga berasal dari Eropa masuk ke Indonesia melalui jalur laut dan darat dan akan diedarkan di wilayah Jawa dan Jakarta. Para tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun kurungan penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pengibaran bendera One Piece dinilai DPR memecah belah bangsa, sementara Presiden Prabowo Subianto dan Gibran mengaku menyukai animasi One Piece. Informasinya usai jeda berikut, tetap bersama kami di Sindo Today. Kasus hukum dan politik di Indonesia. Berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Saat proses pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Ayah saya sendiri ya, terkena tembakan di dalam kurungan. Inside Story di Sindo News TV.